Serpihan plastik menempel pada luka-luka itu. Beberapa merah, sementara yang lain berwarna putih dengan noda hitam. Aku tak mampu mengalihkan pandanganku ada benda-benda itu. Apa itu? Tanya Soji. Dia mengambil satu dan mengamatinya. Tiba-tiba dia berteriak dan melemparkannya ke lantai. Takumi dan aku terkejut atas reaksinya tersebut. Apa ada yang salah? Tanya Takumi. Lihat saja itu, serunya. Apa itu kuku? Dia bertanya dengan nada ketakutan. Kami bertiga membeku saat itu juga, meskipun rasa takut tengah mencekamku, namun aku mencoba berpikir dengan tenang. Suara yang kudengar dari balik pintu, itu adalah suara kuku yang menggaruk. Itu masuk akal. Dan suara krak yang sempat kudengar saat menaiki tangga, mungkinkah itu suara kakiku menginjak kuku? Kuku ini, apakah kuku-kuku ini berasal dari apapun yang sedang menggaruk dari balik pintu itu? Aku pasti terluka dengan potongan-potongan kuku ini saat aku berjongkok dan memakan makanan. Busuk itu di lantai, namun itu semua tak lagi penting. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Aku menatap Soji dan Takumi. Aku tak bisa lagi bekerja di sini. Aku tahu, kata Takumi. Aku sempat terkejut melihat reaksinya. Ternyata dia juga merasakan apa yang kurasakan. Aku juga berpikir sama. Soji juga setuju. Aku akan mengatakannya pada Makiko-san besok, kataku. Kau akan mengatakannya tentang kamu mengendap-endap masuk ke lantai 2. Takumi tampak terkejut. Dia begitu baik terhadapku selama ini, dan aku harus meminta maaf. Tetapi apa kamu tak khawatir tentang apa reaksinya jika kita mengatakan kau naik ke sana? Soji tampak cemas, dia pasti akan sangat marah. Jangan bodoh, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Semua itu tak penting lagi. Aku hanya ingin secepatnya keluar dari tempat ini. Ya, Takumi mengangguk, mungkin itulah yang terbaik. Malam itu, kami mengepaki barang-barang kami. Kami sadar bahwa kami terdengar sangat tak bertanggung jawab menelantarkan pekerjaan kami begitu saja, namun kami sangatlah takut. Kami semua tidur berdempetan malam itu, namun tak ada satupun dari kami yang benar-benar terlelap. Kami semua terjaga hingga pagi menjelang. Salah satu alarm kami berbunyi dan memecah keheningan pagi itu. Hanya itu satu-satunya hal normal yang terjadi pada kami. Pagi itu, Soji tiba-tiba meminta maaf kepadaku. Maaf, katanya, dia selalu menjadi teman terbaikku dan aneh rasanya mendengar dia meminta maaf kepadaku. Semua ini salahku. Saat itu aku tahu hal aneh terjadi kepadamu dan aku juga tahu kau sedang ketakutan, namun aku tak datang menolongmu. Maafkan aku. Air mataku mulai menetes. Aku begitu bahagia mendengar bahwa dia begitu memperhatikanku sebagai teman. Namun ada sesuatu yang ganjil, dia tampak lebih ketakutan dari aku. Mengapa dia begitu ketakutan? Bukankah aku yang mengalami semuanya itu? Dia dan Takumi kan hanya melihat dari bawah. Apa aku membuat mereka takut? Apa ceritaku saat aku berada di atas yang membuat mereka takut? Semula aku berpikir Soji hanya tertular rasa takut itu dariku. Namun ternyata ketakutan Soji menjadi nyata. Dia hampir melompat ketika mendengar setiap suara keras yang terdengar dari kamar kami. Melihat dari caranya menatap luka-luka di sekujur kakiku, mudah mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Takumi menatap Soji dengan cemas. Hei, apa kau baik-baik saja? Takumi memegang kedua bahunya. Apa ini gara-gara kau kurang tidur semalam? Diamlah. Tiba-tiba Soji berteriak dan segera mendorong tangan Takumi. Apa yang terjadi denganmu? Seruku. Takumi terlalu terkejut untuk mengatakan sesuatu. Apa aku baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Dia menatap Takumi dengan tajam saat dia mengatakannya. Aku pikir aku dan Yuki akan mati kemarin. Jangan bertingkah seolah-olah kau peduli pada kami. Kau bahkan tak tahu apa yang terjadi. Apa yang dia katakan? Aku tak mengerti. Soji berpikir dia akan mati. Dia tak mungkin berbicara tentang hal-hal yang kualami kemarin. Takumi dan Soji merupakan teman dekat walaupun aku tahu Takumi punya kecenderungan untuk membuat kesal teman-temannya. Namun sejauh ini, Soji tak pernah marah dengan Takumi. Aku juga tak pernah melihat Soji berteriak pada Takumi seperti itu. Dan menilai dari reaksi Takumi, ini adalah kali pertama hal seperti ini terjadi. Dia terlihat sedih akibat kejadian itu. Kau berpikir kau akan mati? Tanyaku, tetapi selama itu kau selalu berada di bawah tangga. Aku
Aku melihat semuanya dari bawah tangga. Dia terdiam selama beberapa saat. Selama ini aku mengira dia sedang melihat ke arahku saat kami berbicara, namun kemudian aku menyadarinya, dia sedang melihat ke arah belakang punggungku. Dan aku masih melihatnya sekarang. Dia masih bisa melihatnya. Apa yang dia lihat? Aku menoleh, namun tak ada apapun di sana. Hanya pintu geser yang terbuat dari kertas, itu pun dalam keadaan tertutup. Aku tak mengerti apa yang dia bicarakan. Sama sekali tidak. Aku berpikir dia sudah kehilangan akal sehatnya, atau mungkin dia dirasuki oleh sesuatu. Aku memang berada di bawah saat itu, namun aku melihat sesuatu, mulutnya gemetaran, namun dia berbicara dengan sangat jelas. Maksudmu kau melihat apa yang kulakukan di atas? Dengan sampah-sampah itu? Tidak, ya, maksudku aku memang melihatmu. Namun bukan itu saja, begitu kau sampai ke atas, aku bisa melihatnya dengan jelas. Jujur, sebenarnya aku sama sekali tak mau mendengar apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Apa yang kualami kemarin saja sudah sangat seram. Namun tampaknya Soji sudah tak mampu memendamnya lagi, dia harus menceritakannya pada orang lain, dia dan Takumi mendengarkan dengan serius ceritaku kemarin dan itu membantuku. Kini, aku harus mendengar apa yang harus dia katakan. Apa yang kau lihat? Aku bertanya, walaupun aku sendiri takut dengan kebenarannya. Bayangan, dia bergumam, seolah-olah sedang bicara dengan dirinya sendiri. Bayangan, tanyaku lagi. Ya, dia mengangguk, pertama kupikir itu bayanganmu. Namun ketika kau berjongkok di lantai, dan mulai memakan, ya, itu, bayangan itu masih tetap bergerak. Aku melihat bayanganmu, menciut ketika kau jongkok dan bayangan kami juga tak sampai sejauh itu. Namun bayangan itu, mereka bergerak. Mungkin ada 3 atau 4 dari mereka. Aku merinding di sekujur tubuhku. Ini pasti sebuah lelucon. Namun Soji tampak serius. Namun hanya ada aku di sana, kataku. Aku tahu, kata Soji. Selain itu, kataku lagi, tak mungkin tempat sesempit itu bisa menampung hingga 4 atau 5 orang. Hanya ada cukup ruangan untukku sendiri di sana. Mereka bukan manusia, aku cukup yakin hal itu. Aku hanya terdiam, tak mampu menyangkal pernyataan itu. Tak mungkin mereka manusia, dia kembali bergumam. Lalu apa mereka itu? Mereka semua terjebak di dinding. Hah, aku tak mengerti apa yang dia coba katakan. Mereka semua seperti laba-laba, dia menjelaskan, mereka semua bergerak menjalari dinding. Seperti laba-laba, napasnya menjadi terengah-engah ketika dia mencoba menjelaskan. Tenanglah, kataku, ambil napas dalam-dalam, oke. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kami ada di sini untukmu. Mereka bukan manusia, dia terus berkata. Tidak, mereka bukan manusia. Bahkan bayangan, mereka tak seperti manusia. Mereka sedikit tampak seperti manusia, namun ada yang ganjil. Petik 2. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tak mampu menemukan kata yang tepat. Sesuatu dengan bentuk seperti bayangan manusia menjalari dinding. Seperti itukah yang kau lihat? Soji mengangguk dengan enggan. Jantungku berdetak dengan kencang. Oke, bayangan yang dia lihat jelas bukanlah bayanganku. Tidaklah mungkin bayanganku bisa bergerak di sepanjang dinding dan langit-langit seperti yang dia deskripsikan. Bahkan jika mereka memang bayangan, mereka pasti berasal dari sesuatu kan? Dan tak ada siapapun selain aku di sana. Dan jika mereka memang ada, mengapa aku tak menyadari mereka menjalar di sekelilingku saat itu? Namun bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika suara napas dan garukan itu yang kudengar saat itu tak berasal dari balik pintu? Mungkinkah saat itu mereka ada di sekelilingku? Aku menjadi pusing oleh rasa takut. Kini aku mengerti mengapa Soji meminta maaf kepadaku. Tadi, dia melihat bayangan-bayangan itu di sekelilingku, namun dia tak mampu menolongku. Maafkan aku tadi berteriak kepadamu, dia meminta maaf pada Takumi. Tidak apa-apa, kata Takumi, justru aku yang harus minta maaf. Suasana menjadi canggung dan kemudian Takumi menanyakan sesuatu yang memang menggangguku sejak tadi. Kamu bilang kamu masih bisa melihat mereka. Tanyanya pada Soji. Soji segera menjawab, oh, maaf. Terlihat jelas dia memasang senyum palsu di wajahnya. Aku hanya meracau tadi, maaf, aku baik-baik saja. Terlihat jelas bahwa dia sedang berbohong. Matanya terlihat terfokus pada sesuatu selain kami.
Sesuatu yang ada di kamar ini. Aku tak tahu, tetapi apa yang menggangguku adalah otot di bawah mata tampak berkedut.